Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali lagi ada di hari ini. Mari kita mensyukurinya dengan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari di mana kami boleh ada lagi dalam segala berkat-Mu. Kami mau mensyukuri dan melandasi kembali dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hikmat pengertian dari Allah Roh Kudus memenuhi dan menerangi hati pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, kita akan menemukan bagaimana sukacita yang terpancar dari raut wajah Paulus. Sekalipun Paulus dipenjara, namun hal itu tidaklah menghambat sukacitanya yang besar, terlebih ketika dia mengingat bagaimana perkembangan Injil yang baik itu terus dialami oleh jemaat Filipi. Sehingga surat Paulus kepada jemaat Filipi ini menjadi motivasi dan sekaligus menjadi sumber energi penyegaran iman jemaat. Mengapa? Karena bagi Paulus bahwa sekalipun tekanan dan penderitaan itu datang silih berganti, namun kepercayaan atau iman mereka tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah terhambat atau terbatalkan, apalagi redup pancaran cahaya sukacita serta semangat hidup mereka untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, dalam perenungan kita hari ini, lebih dalam kita akan menemukan alasan yang kuat mengapa Paulus dan bagi kita juga untuk tetap dapat bersukacita ketika menghadapi tekanan dan pergumulan hidup. Jawabannya hanya satu, kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Bapak Ibu? Oleh karena bagi Paulus kematian itu adalah merupakan sesuatu yang menguntungkan, yang membahagiakan dan sesuatu yang bernilai berharga. Karena selama hidupnya dia sudah hidup bagi Kristus. Begitu pula sebaliknya, oleh karena selama hidupnya dia hidup bagi Kristus, maka adalah merupakan kebahagiaan apabila kematian menjemputnya. Karena dengan demikian, katanya di ayat 22, dia akan diam bersama-sama dengan Kristus. Bahkan di ayat lainnya berkata bahwa dia akan menerima upah dan mahkota, terlebih dapat bertemu muka dengan Haliknya atau penciptanya, Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu bagi Paulus baik hidup maupun mati tidak menjadi masalah lagi. Kalaupun dia mati, itulah adalah sebuah keuntungan baginya. Tetapi kalau dia masih diberi hidup, maka dia akan terus hidup bagi Kristus. Artinya yang pertama, hidup bagi Kristus itu artinya Paulus yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat dan percaya pada Kristus akan senantiasa tetap hidup, tinggal dekat, diam, intim, karib dengan Kristus. Yang kedua, hidup bagi Kristus artinya bagi Paulus yang sudah intim dan karib serta tinggal di dalam Kristus akan senantiasa berakar, bertumbuh, dan terus dibangun di atas dia. Artinya dia akan terus mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, penderitaan, dan menjadi sama dengan dia dalam kematiannya. Dan yang ketiga, hidup bagi Kristus artinya hidup bekerja, memberi buah. Hidup menjadi berkat, menjadi bermanfaat, dan hidup menghasilkan banyak-banyak jiwa baru untuk diselamatkan, di mana kelak menjadi alat keselamatan. Dan itulah sesungguhnya arti kebahagiaan. Karena selama hidup, dia hidup bagi Kristus. Dan kalaupun ketika dia meninggal atau mati, maka itu sebuah keuntungan. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk dapat memahami firman Tuhan ini, tetapi juga dapat juga hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bersyukur kami boleh dibawa untuk memahami sesuatu yang penting dan kekal. Bahwa hidup ini sementara dan bagaimana hidup yang ada kami pakai gunakan untuk sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Dan ketika Kau memanggil kami, maka itulah kebahagiaan, itulah keuntungan, itulah sesuatu yang bernilai dan berharga. Karena sungguh kami boleh menikmati Tuhan, mengalami kekekalan selama-lamanya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.